Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Max Nata hanya di Koko bareng komunitas. Ini adalah acara spesial membahas tentang komunitas-komunitas yang ada di Solo Raya. Dan saya mengingatkan Anda untuk saksikan Koko bareng komunitas setiap hari Senin dan Jumat, tayang di 3 jam, di jam setengah 8 pagi, jam 4 sore, dan juga jam 8 malam. Dan untuk edisi kali ini sudah hadir tamu untuk hari ini. Di edisi kali ini ada forum silaturahmi Minggu Legi atau yang disebut dengan FOSMIL. Ada Pak Didi. Apa kabar hari ini Pak Didi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tepat di sampingnya ada Pak Muhammad. Apa kabar Pak Muhammad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Yang di rumah ini sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Para penonton semua, insya Allah. Ini kan sedang musim hujan gitu, sedang musim dingin. Ini perlu menjaga kesehatan. Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Dan semoga pemirsa yang ada di rumah, sahabat TV 10 juga dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa kali ini kita akan ngobrol santai ya dengan tamu kita hari ini dari FOSMIL, Forum Silaturahmi Minggu Legi. Barangkali di rumah sudah pernah tahu FOSMIL atau mungkin ada yang belum tahu. Kita cerita-cerita santai hari ini. Ngomongin soal FOSMIL, ini sudah sejak kapan ini FOSMIL ini, Pak Didi? FOSMIL itu berdiri tahun 1998. Berarti sudah berapa tahun? Sudah hampir 25 tahunan ya. Wah, luar biasa. Sudah agak, kalau lebih dari 25 tahun. Dewasa, hampir dewasa ini. Iya, betul. Lebih 25 tahun itu tepatnya tanggal 19 Agustus. Sebelum FOSMIL berdiri ini kita cerita ya. Iya, boleh. Sejarahnya sebelum FOSMIL berdiri itu kan ada itu komunitas pemuda-pemuda keturunan Arab yang di Pasar Kliwon itu. Tokoh-tokohnya terutama itu Habib Muhsin bin Muhammad Al-Jubri sama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf. Itu beliau berdua itu dakwah di pedesaan-pedesaan. Terus utamanya waktu Ramadan itu mengadakan buka puasa di daerah-daerah. Nah, beliau melihat tentang kehidupan keberagamaan di desa itu sangat minim sekali pengetahuan agamanya. Banyak tercampur yang rodo tahayul, sirik-sirik, terus kemampuan membaca Al-Qurannya juga masih minim sekali, belum ya. Terus tidak tumbuh TPA di desa-desa. Lah, beliau-beliau ini kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh agama di desa-desa itu untuk berkumpul di rumahnya Habib Muhsin Al-Jubri. Itu awal-awal setiap hari terjadwal pokoknya tiap bulan sekali mereka waktu kumpul. Itu Pak Didi sudah bergabung juga. Saya belum. Itu cerita awal mulanya FOSMIL ya. Baik. Saya belum bergabung tapi saya sudah mendengar. Iya. Nah, belum bergabung secara penuh tapi saya sudah mendengar tentang FOSMIL itu apa. Bahkan setelah tokoh-tokoh itu berkumpul, mereka mau nek semacam organisasi. Iya. Nah, kemudian karena beliau berdua Habib Muhsin sama Habib Syekh disetujui, maka terbentuklah Forum Silaturahmi Minggu Legi. Awalnya pengajiannya di Masjid Asegaf ini setiap Minggu Legi. Kita kan, kenapa kita milih namanya Minggu Legi? Iya, ini baru saja mau saya tanyakan, Pak. Penasaran saya, kenapa namanya Minggu Legi? Mungkin saya ke Pak Ahmad, kenapa namanya Minggu Legi, Pak? Jadi waktu itu hampir setiap momen itu kita kumpul di Minggu Legi. Itu disengaja atau delalahnya gitu? Ya kayak di apa ya? Bukan sengaja. Memang mungkin kan lebih waktunya apa kan yang di sana yang di sini juga pasnya Minggu Legi. Enak di Minggu Legi. Yeah. Terus sering acara di masjid ini waktu itu di Minggu Legi juga. Minggu Legi juga. Akhirnya namanya Forum Silaturahmi. Nah, ini saya nambahi Pak Muhammad. Kan mereka orang-orang pedesaan. Iya. Tadi ada hari pasaran, pohon baik lagi gimana, agar lebih familiar. Lebih mudah diingat gitu ya. Familiar kan? Yeah. Kita menggunakan Minggu Legi. Jadi orang kan
Nah, akad legi kan produk asing juga. Iya. Jadi kita menggunakan minggu legi. Legi itu kan dari bahasa pasaran, dari pasaran Jawa. Kan kita dakwahnya kita orang-orang pedesaan, jadi mereka lebih familiar di telinga mereka. Lebih bisa diterima gitu ya namanya. Jadi orang kok ini keturunan Arab, keturunan Mancung kok. Tapi kan kita membaur untuk semuanya umum ya. Jadi dakwahnya kayak seperti wali-wali Songo itu loh. Baik. Jadi bisa masuk di kalangan semua mereka. kalangan. Nah, terutama pedesaan-pedesaan itu Iya. karena kita kan awal mula dakwah kita kan di pedesaan-pedesaan gitu. Ini menarik ya, sudah dari tahun 1998, 25 tahun lebih sampai dengan hari ini. Tentunya pergerakannya tidak kecil, sudah besar. Kalau ngomongin soal datang ke desa-desa tertinggal atau desa-desa yang informasi atau pengetahuan agamanya kurang, ini sudah ada berapa desa nih? Ini kalau awal-awal kita berdiri banyak 7 sampai 50 desa, 40 desa. Jadi mereka itu kalau pas minggu legian ada tokoh-tokoh yang kita rekrut itu, kita kasih pemahaman keagamaan, terus mereka menyebarkan ke daerahnya, ke masyarakat. Nah, ke masyarakat. Terus setiap minggu legi kita adakan pengajian rutin di Masjid Jami'ah Sukab itu. Artinya dari daerah-daerah tersebut diundang ke masjid? Ya, nah, diadakan pengajian minggu legi di masjid sini. Iya. Itu mencapai hampir 1000-an orang awal-awalnya. Kan orang desa antusias banget. Iya. Kalau geruduk, pergi itu kan seneng. Nah, daripada senengnya itu untuk yang tidak hura-hura, kita senengnya itu ya karo piknik ning Solo, ya karo pengajian. Itu banyak yang dibahas seperti itu kitab apa itu namanya. Intinya ngaji ya. Intinya ngaji begitu ya. Ngaji tentang akhlak, tentang gini. Nah itu kita support terus lah. Kalau khusus untuk ustadz-ustadz ada hari tersendiri. Untuk tokoh-tokoh itu. Untuk tokoh-tokohnya yang ditempatkan di desa-desa tersebut. Itu ada perkumpulan hari tersendiri. Jadi, tidak di hari yang sama. Tidak di hari yang sama, tapi waktu minggu legi mereka juga ikut. Artinya sampai dengan hari ini itu masih terlaksana untuk hari minggu leginya. Masih terlaksana. Untuk tokoh-tokohnya ya. Iya. Tapi untuk jamaah-jamaahnya kita sudah tidak, karena melihat perkembangan. Di daerah sekitar Pasar Kliwon sini itu sudah banyak muncul pengajian. Betul. Jadi kita aku tak biar mereka nanti tidak kesannya itu kayak rebutan jamaah, kan nggak enak kita. Mereka juga dari daerah-daerah. Jadi artinya itu kegiatan masih berlangsung sampai dengan sekarang, meskipun itu diakomodir sama ustadz atau tokohnya masing-masing ya. Itu satu hal. Yang kedua, perkembangannya dakwahnya mereka itu sudah, pengenalan agamanya sudah begitu dalam tanda kutip bagus lah, sudah kesadaran TPA-nya, kesadaran berkeberagaman. Kalau dulu belum ada, akhirnya sekarang sudah ada. Ya? Kalau ngomongin soal hari ini, kalau dulu sampai dengan 40, 50 tadi Pak Didi menyampaikan, hari ini masih ada berapa Pak Muhammad? Hari ini kisaran 20 daerah yang masih 20 daerah ya? oleh Fosmil. Baik. Yang dimana? Tadi nambah sedikit. Jadi ustadz-ustadz tokoh ini yang dijadwalkan seperti khusus itu untuk dia menyampaikan di desa-desa ini agar kualitas mereka lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Daerah sekitarnya mereka, masyarakatnya sekitarnya mereka di sana. Kemudian bentuk kegiatan yang disupport di dakwah daerah-daerah ini kan bagian dari kegiatan sosial dan dakwah juga ya. Ini apa saja? Apakah mensupport misalkan TPA-nya, dananya, atau apa saja yang disupport dari Fosmil biasanya Pak Muhammad? Itu yang biasa kita support, jadi kita ada kayak program pembagian bangku TPA, terus buku doa untuk mensupport ke TPA-nya ada. Terus dari segi ekonominya, jadi kan mereka di desa, walaupun ini kan tetap butuh ekonomi lah, itu kita ada kayak program-program untuk biaya anak asuh ke anak-anak mereka atau di sekitar mereka yang yatim. Bagi yang yatim dan tidak mampu. Baik. Tambah lagi, kita itu sebetulnya waktu awal berdiri programnya banyak sekali. Iya. Simpan pinjam. Ini khusus untuk daerah-daerah ya. Iya. Simpan pinjam, pinjaman pertanian, terus gade, terus ta'aruf. Ya dulu ada namanya ta'aruf, orang yang belum punya jodoh didekatkan gitu ya.
Sekarang Ada ta'arufnya. setelah dievaluasi gini tidak ada. Terus pelatihan simpan pinjam tanpa bunga. Jadi waktu itu kita melatih, jadi ngasih modal ke desa-desa itu. Jadi kan ada kebutuhan orang desa itu, orang digawe, wong anu kan nyumbang. Pertanian biasanya. Pertanian ada sendiri. Nah untuk khusus simpan pinjam ini untuk insidentil yang kecil-kecil. Yeah. Orang desa kan kalau ada tip, ada anu kan nyumbang. Pas nggak punya uang lah itu bisa pinjam itu tanpa bunga, nanti dikembalikan. Terus mereka kan diajari caranya, manajemennya untuk permodalannya gimana gini. Jadi menumbuhkan rasa sosial bergotong royong di masyarakat dengan cara infak. Jadi infak itu terkumpul nanti dipinjamkan bergulir untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nanti dia mengembalikan punya uang, terus ada infak juga, jadi nambah modal. Nanti waktu akhir Ramadan apa Idul Fitri modalnya sudah terkumpul, dibagikan ke anggota-anggotanya. Ini kegiatan memang banyak ya? Nah, awal-awalnya seperti itu. Terus peminjaman pertanian itu sampai sekarang masih jalan. Masih jalan. Jadi mereka waktu itu kalau mau butuh pupuk, butuh beli obat, traktor, kan banyak modal yang harus dikeluarkan. Nah kita memberi pinjaman untuk tambahan modal. Jadi bukan sepenuhnya ya. Namanya tambahan modal pertanian. Itu dikembalikan ketika panen atau sudah ada patokan waktu tertentu? Ini itu dikembalikan waktu panen. Baik. Jadi biasanya kan panen itu 3 bulan. Dikembalikan waktu panen tanpa bunga juga. Iya. Jadi kita kembalikan ke posmil, terus waktu panen, kalaupun gagal panen, kita masih mentolerir. Mentolerir maksudnya nanti mundur lagi. Dicicil lagi, tapi kita tetap masih memberi pinjaman untuk tanam baru itu. Baik. Ini menarik ini. Itu dari segi dakwah sosial kan, kita dakwah sosial. Jadi sosialnya seperti itu. Dakwahnya apa? Mereka para ustadz petani itu biar ora boro, kalau mereka boro pergi luar kota ini sing bina ning desa sapa lho. Nah, awalnya tujuannya seperti itu kita. Supaya mereka tetap tinggal di desa dan membina kampungnya masing-masing. Nanti kita lanjut Pak, semakin seru sepertinya. Sahabat TV 10 jangan kemana-mana, tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Baik sahabat TV 10, masih bersama saya Max Nata, tentunya di Koko Kongko bareng komunitas, masih bersama Fosmil, Forum Silaturahmi Minggu Legi. Ini semangatnya masih luar biasa ini. Terlihat dari Pak Didi ketika menjelaskan ini, kayaknya flashbacknya wah luar biasa. Pak Muhammad, ini saya mau nambahin pertanyaan ini. Nambahin informasi dan inspirasi buat masyarakat yang ada di rumah yang sedang menonton juga tentang kegiatan yang ini kan luar biasa banyak awal-awal nih. Kemudian yang sekarang ini kegiatannya apa saja yang dilakukan kepada masyarakat? Kegiatan kita saat ini yang pada di orang umum yang paling nampak itu untuk peminjaman alat kesehatan. Peminjaman alat kesehatan. Ini sedikit cerita ya sahabat TV 10, kalau kilas balik awal mula dari peminjaman alat kesehatan ini tadinya ada klinik. Bermula dari klinik yang dimiliki oleh Fosmil yang bisa menerima dari semua kalangan. Dari semua kalangan ya. Lihat golongan dan gratis. Siapapun gratis. Dan hari ini menjadi peminjaman alat kesehatan secara gratis juga. Betul. Dan itu terbuka untuk umum. Boleh dijelaskan? Peminjaman kita, jadi kita ada bed, kursi roda itu yang kita miliki ya. Terus alat bantu jalan, tongkat apa segala itu kita berusaha memenuhi semua, mengkompleti apa yang dibutuhkan masyarakat. Baik. Kalau peminjaman itu kita tidak lihat siapapun, seperti yang tadi saya bilang, dari golongan apa, ini apa, enggak, umum, semua bisa kita layani. Syarat peminjaman hanya fotokopi KTP. Dan nanti meninggalkan ya nomor telepon, alamat jelas apa itu untuk form data peminjamannya. Baik. Tidak dipungut biaya,
kalau ada mau sodako infak bisa langsung di kotak infak yang ada. Baik. Dan waktu peminjaman selama masih digunakan manfaat buat orang itu tidak ada batasan waktu. Jadi tidak ada batasan peminjaman maksimal Tidak 6 ada. bulan misalkan. Tidak ada. Selama masih dibutuhkan Selama boleh manfaat, dipakai. monggo. Baik. Ini membantu masyarakat sekali bagi yang memiliki penyakit tapi kemudian membutuhkan salah satu alat tetapi belum sanggup untuk membeli, bisa datang ke Fosmil. Kalau datang ke Fosmil berarti kemana ini? Ke kantor yang Ke kantor kita di utara masjid. di utara masjid. Iya. Di utara masjid, silahkan sahabat TV 10 nanti ke utara masjid, ada pelangnya kah? Ada pelangnya Fosmil atau Ada. kalau misalkan dari Google Map kantor Fosmil Solo. Nah, boleh di Google Map kantor Fosmil Solo. Solo. Saya dengar juga ada kegiatan selain peminjaman alat kesehatan, yaitu ada kegiatan sosial pemberian bantuan kepada masyarakat yang disebut Masturhal. Betul. Boleh dijelaskan? Jadi kita untuk momen itu tidak ada jadwal pasti ya. Kita ini kan wadah penyumbang juga kita jembatan untuk menyalurkan. Baik. Jadi kalau kita ada barang yang kita harus sampaikan ya kita sampaikan. Kita itu jadi ada program Masturhal ini pembagian paket sembako. Itu kita ada data orang-orang yang sudah kita data. Baik. Itu nanti kita antar ke tempat mereka. Dalam artian gini, bagi orang yang memerlukan tapi tidak tampak di umum, Tidak tampak bahasanya itu istilahnya tidak datang, kan banyak yang ada di pinggir jalan, ada yang rumah minta-minta ini. Iya, gitu ya. Gitu. Lah ini kita yang mereka di rumah membutuhkan apa itu malah kita datang ke mereka. Menyediakan untuk mereka ya. Untuk mereka sedikit bantuan sembako untuk Baik. mereka berjalan hidupnya lah. Kembali ke Pak Didi, ini kan 2 kegiatan tadi, ada peminjaman alat gratis sama Masturhal. Kemudian ada di event-event tertentu, misalkan mungkin sebentar lagi mau Ramadan, itu juga apakah ada kegiatan-kegiatan di momentum Hari Islam, Pak Didi? Ada, jadi kita tadi nambahi Pak Muhammad tadi ini saya tekankan ya, masalahnya itu bukan terus orang umum daftarkan, kita sudah punya datanya. Sudah ada datanya ya? Jadi kita sudah punya data untuk Masturhal gini. Jadi memang ini adalah orang yang memang dinilai tidak mampu, tetapi tidak minta-minta di jalan, gitu ya? Jadi datanya sudah kita punya, jadi nanti biar tidak salah persepsi di penonton, nanti tahu-tahu ada yang datang, gitu ya? Nah ini tidak seperti itu. Jadi kita sudah punya datanya tentang orang ini, kualitas orang ini, gini. Seperti apa? Ya, ini nambahi Pak Muhammad tadi. Jadi, kita tidak kalau yang untuk masyarakat umum, event-event tertentu, untuk misalnya hari kemerdekaan, itu kita ngadakan pasar murah. Sasaran kita duafa di sekitar pasar Kliwon, penarik sampah, linmas kecamatan pasar Kliwon. Kadang-kadang kita pilih, kita pede-pede, kadang-kadang semua. Jadi tergantung dari sumbangan yang masuk. Itu pasar murah. Sembako itu kita biasanya 2,5 kg beras, gula 3/4 kilo, minyak goreng, kecap, terus harganya cuma 10.000 ya? Yes. 10.000. Harga hanya 10.000. Oh, pasar murah tadi. Pasar murahnya itu. Terus tadi masnya event-event tertentu. Itu waktu kita Maulid 17 Ramadan itu kita juga sebelum Ramadan kalau ada dana kita ngadakan pasar murah. Tapi kalau tidak ada, kita hanya membagi seperti yang dibilang Pak Muhammad tadi, Masturhal gini-gini hanya sebatas itu. Kemudian untuk ustadz TPA di daerah, untuk tokoh-tokoh di daerah binaan kita, itu mereka kan jihad fisabilillah, jadi mereka mengajar tanpa dibayar, tanpa mereka lah mujahid sejati untuk mendidik anak supaya bisa baca. Nah itu setiap Ramadan kita kasih sedikit THR buat mereka, sama mukena atau sarung, sama sedikit uang untuk THR. Jadi biar mereka senang. Di samping mereka kan di TPA itu
Ustadz-ustadznya itu kan mesti ada yang sekolah SMP, SMA, SD. Kita bantu untuk pembiayaan pendidikannya. Ataupun ustadz yang masih punya anak sekolah, kita bantu untuk membiayai pendidikannya. Kita sampai setengah tahun itu sampai 55 jutaan lebih. Untuk itu sampai 4 juta. Untuk pembiayaan ustadz-ustadz ya, pengasuh ya, anak asuh. Jadi ustadz-ustadz itu kita asuh pendidikannya. Baik. Kita bayari, tapi hanya sebagai tambahan ya. 1 bulan kita mencapai 4 juta sampai 4 juta setengah. Baik. Itu 1 bulannya itu untuk bayar itu. Itu untuk event Ramadan yang tadi masnya bilang. Ya seperti itu. Itu kegiatan-kegiatan yang saat ini memang berlangsung secara rutin ya. Tadi ada yang kelewat seputar tentang keanggotaan dari tim Fosmil ini. Ini apakah terdiri dari mohon maaf tadi Pak Muhammad ini sebagai ketua, kemudian Pak Didi ini selaku tim sosial atau sosial dan humas. Kalau untuk ini ke humasnya. Ya baik, humasnya gitu. Kalau yang lain anggota-anggota yang ada berapa di Fosmil? Kita tuh semula kita punya anggota banyak ribuan, pernah membuat KTA. Baik, kartu anggota ya. Nah, tapi di daerah-daerah ya. Terus kita evaluasi, tapi kemudian KTA sudah kita tiadakan. Jadi kalau untuk anggota yang namanya anggota secara formal, memang sekarang sudah tidak diadakan, tergantung dari tokoh-tokoh masyarakat. Kalau untuk pengurus hariannya, kegiatan ini semuanya tentunya butuh pengurus yang selalu meluangkan waktu begitu ya. Pengurusnya ini pembinanya Habib Muhsin bin Muhammad Al-Jubri, Dr. Andes Muhsin bin Muhammad Al-Jubri itu pembinanya Fosmil yang selalu standby di Fosmil. Jadi waktunya kadang-kadang standby-nya ya kan beliau juga punya kesibukan untuk mencari nafkah. Jam 12 jam itu Habib Muhsin sama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf itu pembina nonaktif, jadi tetap memberikan juga, betul. Terus stafnya kita punya staf dulu banyak 7 sampai sekarang tinggal 3 stafnya. Ketuanya Pak Muhammad bin Fikri bin Fakih, terus sekretarisnya Pak Muhammad Yusuf SH pengacara itu, sama bendaharanya Ibu Nunung SPD, sama saya divisi selaku humas. Jadi tapi semua juga harus bisa humas, bukan saya dong semua. Jadi kita bergerak sama-sama gitu ya. Terus kemudian dibantu relawan kita yang banyak itu relawan dari Kenteng, dari Mati. Kalau ada kegiatan yang bersifat sosial banyak, butuh banyak kita kerahkan gitu ya. Waktu berdiri lupa saya ngasih sejarah itu. Kita sudah berperan di masyarakat banyak sekali ya. Itu waktu tsunami Aceh, itu kita ngirim relawan ke sana, mengikuti jenazah-jenazah yang kelempang di jalan itu. Ikut terus memberikan kontribusi di berbagai kegiatan bantuan. Dan bencana-bencana berarti ya. Di Aceh waktu gempa Jogja. Baik. Itu Pak Yusuf, itu tahu, berarti kita ada videonya untuk mendirikan posko-posko waktu gempa Jogja itu tahun 2007 ya. Kalau ngomongin soal pendanaan, ini kan tadi kegiatan banyak. Kemudian soal pendanaan bagaimana? Barangkali yang ada di rumah nanti mau bergabung, siapa tahu tertarik untuk mensupport, mendonasi, nanti bisa membantu juga tentunya. Kalau selama ini pendanaan bagaimana Pak? Pendanaan itu kita ada dari donatur. Donatur ini ada donatur tetap dan donatur residentil. Jadi kalau yang tetap itu nanti mereka ada transfer dan kita ada datang ke mereka tiap bulan. Kalau residentil sewaktu-waktu mereka bisa transfer ke kita. Baik. Kalau begitu terbuka untuk umum bagi siapa saja yang mau berbagi, mau berkontribusi sama kegiatan-kegiatan yang sudah ada di Fosmil. Ini terima kasih banyak hari ini sudah mampir. Ya, ini saya tambahkan lagi. Boleh. Jadi Fosmil membuka untuk bagi siapapun yang ingin beramal, baik itu berupa barang maupun uang. Barang misalnya pakaian pantas pakai dan lain sebagainya. Terus kalau punya
kursi roda yang sudah tidak dipakai. Alat-alat kesehatan. Alat kesehatan yang tidak dipakai bisa disumbangkan ke Posmil. Terus kalau berupa uang bisa datang ke sekretariat Posmil atau ke rekening. Transfer, ya. Kita sebut tidak apa-apa ya? Boleh. Ya. Atau nanti akan dimunculkan sama tim saja. Nanti dimunculkan Iya. tim ke rekeningnya Posmil bisa transfer. Sebut nanti kita ada kwitansi dan lain-lain, pertanggungjawaban kita transparan. Baik. Tidak Sosial media yang dituju ada? ada namanya WA Posmil itu. Jadi kita kalau ada donatur yang kita kirimi kegiatan-kegiatan kita. Nanti ada contohnya. Jadi ini saya mau menambahkan sekali. Baik. Terus prinsipnya Posmil itu manfaat dunia akhirat. 1, 2, kami ada untuk Anda. Jadi Posmil ada untuk Anda. Untuk semuanya. Untuk semua dan kemanfaatan dunia akhirat. Baik, terima kasih Pak Didi, terima kasih banyak Pak Muhammad yang hari ini sudah menyempatkan waktunya. Dan demikian ya sahabat TV 10, edisi kali ini bersama Posmil Forum Silaturahmi Minggu Legi. Semoga menginspirasi. Saya Max Nata pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.